Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nidia Pratiwi dengan NPM 5019161. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pengembangan diri, ekstrakurikuler, dan pendidikan karakter. A. Kegiatan pengembangan diri. Pengembangan diri yang dimaksud adalah pengembangan segala potensi yang ada pada diri sendiri dalam usaha meningkatkan potensi berpikir dan berprakarsa serta meningkatkan kapasitas intelektual yang diperoleh dengan jalan melakukan berbagai aktivitas. Pengembangan diri adalah suatu proses meningkatkan kemampuan atau potensi dan kepribadian serta sosial emosional seseorang agar terus tumbuh dan berkembang. Kedua, faktor-faktor yang ada dalam diri anak, yaitu pertama, faktor yang mempengaruhi, faktor yang memberi kecenderungan tertentu terhadap perilaku remaja. Kedua, lemahnya pertahanan diri. Ketiga, kurangnya kemampuan penyesuaian diri. Dan yang keempat, kurangnya dasar-dasar keimanan di dalam diri remaja. Ketiga, langkah-langkah dan cara pengembangan diri. Pertama, percaya diri. Kedua, belajar dari pengalaman. Ketiga, menghargai waktu. Keempat, jangan menjadi katak dalam tempurung. Kelima, menghargai diri sendiri dan orang lain. Dan yang keenam, adanya dorongan untuk berprestasi. B. Kegiatan ekstrakurikuler. Pertama, pengertian ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler merupakan gabungan dari dua kata, yakni ekstra dan kurikuler. Ekstra diartikan suatu hal yang ada di luar yang seharusnya untuk dilaksanakan, yang mana kedudukannya sebagai tambahan. Sedangkan kurikuler berhubungan dengan kurikulum, yaitu sebuah rancangan yang telah dipersiapkan oleh suatu lembaga pendidikan yang digunakan untuk mewujudkan berbagai tujuan yang telah ditentukan pada lembaga pendidikan. Kedudukan kegiatan ekstrakurikuler bisa dikatakan sebagai fasilitas dalam membantu mengembangkan bakat serta apa yang menjadi kebutuhan dari peserta didik, yang mana kebutuhan dari peserta didik itu berbeda-beda. Baik yang berupa pengembangan dalam hal budi pekerti, sikap, bakat, maupun kreasi dari peserta didik. Oleh karenanya, dalam praktiknya, kegiatan ekstrakurikuler perlu diadakannya penyusunan berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan ekstrakurikuler yang tertuang dalam kalender pendidikan oleh masing-masing satuan pendidikan. Kedua, fungsi kegiatan ekstrakurikuler. Pertama, pengembangan. Kedua, sosial. Ketiga, rekreatif. Dan keempat, persiapan karir. Lalu yang ketiga, tujuan dan manfaat kegiatan ekstrakurikuler. Tujuan ekstrakurikuler yang pertama memperluas yang sekaligus juga mendalami pengetahuan serta kecakapan yang sesuai. Kedua, dapat membantu memahamkan peserta didik dalam mengaitkan hubungan antar beberapa pelajaran. Ketiga, untuk menjadikan dekat antara pengetahuan yang telah didapat dengan kebutuhan serta tuntutan masyarakat. Keempat, membantu peserta didik dalam mengarahkan apa yang menjadi bakat. Kelima, membantu melengkapi dalam membina manusia dengan seutuhnya. Yang keenam, kegiatan ekstrakurikuler juga mempunyai tujuan untuk mengembangkan peserta didik berkaitan dengan kepribadian. Sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler mempunyai manfaat yang pertama, mengembangkan nilai-nilai karakter siswa. Kedua, meningkatkan perilaku sosial, emosional, dan prestasi sekolah. Ketiga, sebagai bentuk keterlibatan orang tua dengan sekolah. Keempat, meningkatkan mutu sekolah melalui manajemen ekstrakurikuler. Kelima, sebagai ciri khas sekolah. Keenam, sebagai wahana pengembangan diri. Dan yang ketujuh, sebagai layanan khusus dalam pendidikan di sekolah. 4. Bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Macam-macam bentuk kegiatan ekstrakurikuler diantaranya, pertama, kegiatan ekstrakurikuler wajib, yaitu pendidikan kepramukaan yang dijadikan kegiatan ekstrakurikuler wajib dalam kurikulum 2013. Pendidikan kepramukaan ini ditujukan untuk peserta didik baik yang berada pada tingkatan SD, SMP, sampai dengan tingkatan SMK,
Dalam pelaksanaannya biasanya bisa juga bekerja sama dengan satuan pramuka setempat. Kedua, kegiatan ekstrakurikuler pilihan, yaitu program kegiatan ekstrakurikuler pilihan yang dalam pelaksanaannya diatur oleh satuan pendidikan sendiri dengan disesuaikan pada apa yang menjadi bakat dan keinginan dari peserta didik tersebut. C. Pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan ekstra wajib. Unsur di dalam pendidikan nonformal adalah pendidikan kepemudaan. Unsur yang ada di dalam pendidikan kepemudaan adalah gerakan pramuka. Dalam undang-undang, berdasarkan paparan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh mengenai pramuka yang akan dijadikan ekstrakurikuler wajib pada kurikulum baru, pramuka menjadi eskul wajib terutama di SD dan SMP. Selain itu juga akan didorong menjadi eskul wajib di SMA. Sementara di perguruan tinggi, pramuka menjadi kegiatan pilihan. Hal ini ditegaskan sebab dia meyakini jika pramuka memiliki banyak sekali muatan karakter, mulai dari pembentukan kepemimpinan, kedisiplinan, kejujuran, gotong royong, persaudaraan, melatih mental, mandiri, serta dapat meningkatkan prestasi. D. Pendidikan karakter bangsa. Pertama, pengertian pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan sebuah istilah yang semakin hari semakin mendapatkan pengakuan dari masyarakat Indonesia. Karakter adalah istilah serapan dari bahasa Inggris character. Karakter adalah kata benda yang memiliki arti, kualitas, pembeda, kualitas positif, reputasi, individu dalam kaitannya dengan kepribadian, tingkah laku, atau tampilan. Karakter berkenaan dengan kualitas, bukan kuantitas. Karakter berhubungan dengan daya pembeda atau pembatas, membatasi atau membedakan yang satu dengan yang lain. Membedakan masyarakat yang satu dengan masyarakat lain. Karakter dapat merujuk pada kualitas positif. Kesimpulannya, bahwa karakter adalah sebuah kata yang merujuk pada kualitas orang dengan karakteristik tertentu. Kedua, tujuan dan fungsi pendidikan karakter. Pendidikan karakter dalam setting sekolah memiliki tujuan. Yang pertama, menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang dianggap penting dan perlu sehingga menjadi kepribadian atau kepemilikan peserta didik yang khas sebagaimana nilai-nilai yang dikembangkan. Kedua, mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak bersesuaian dengan nilai-nilai yang dikembangkan oleh sekolah. Ketiga, membangun koneksi yang harmonis dengan keluarga dan masyarakat dalam memerankan tanggung jawab pendidikan karakter secara bersama-sama. Sedangkan untuk fungsi pendidikan karakter sama seperti fungsi pendidikan nasional, yaitu pertama, mengembangkan kemampuan. Dapat dipahami bahwa pendidikan nasional menganut aliran konstruktivisme yang mempercayai bahwa peserta didik adalah manusia yang potensial dan dapat dikembangkan secara optimal melalui proses pendidikan. Fungsi kedua, pendidikan nasional adalah membentuk watak, mengandung makna bahwa pendidikan nasional harus diarahkan pada pembentukan watak. Pendidikan yang berorientasi pada watak peserta didik merupakan suatu hal yang tepat, tetapi perlu diperjelas mengenai istilah perlakuan terhadap watak. Ketiga, peranan pendidikan karakter bagi pembangunan bangsa. Pendidikan menduduki posisi sentral dalam pembangunan karena sasarannya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh sebab itu, pendidikan juga merupakan alur tengah pembangunan dari seluruh sektor pembangunan. Terdapat suatu kesan bahwa persepsi masyarakat umum tentang arti pembangunan lazimnya bersifat menjurus pada pembangunan fisik. Pembangunan semata-mata hanya beruang lingkup pembangunan material atau pembangunan fisik berupa pembangunan gedung, jembatan, pabrik, dan lain-lain. Persepsi yang keliru tentang arti pembangunan yang menganggap bahwa pembangunan itu hanya semata-mata pembangunan material yang dapat berdampak menghambat pembangunan sistem pendidikan. Sebab yang benar, pembangunan harus bersifat komprehensif. Persepsi yang mengatakan bahwa pembangunan diasosiasikan dengan pembangunan ekonomi dan industri. Baiklah, itu tadi penyampaian materi tentang kegiatan pengembangan diri, kegiatan ekstrakurikuler, dan pendidikan karakter. Saya akhiri,
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.